Kota menjadi sumber daya bagi masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan. Perkotaan memiliki peluang usaha lebih besar, namun butuh bekal keahlian dan keterampilan yang mumpuni. Tidak mudah bagi pencari kerja untuk memasuki sektor formal. Hampir diperlukan syarat formal seperti ijazah, suatu pendidikan untuk memenuhi kriteria pekerja di sektor formal. Sektor informal menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan. Usaha yang dijalankan relatif berskala kecil dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Namun pasar bersifat kompetitif, aktivitas yang mereka jalankan sangat beragam, mulai dari penjajah makanan, jasa ojek, sampai para penjual barang-barang dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk meningkatkan skala usahanya sehingga tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Kondisi ini menyebabkan sektor informal lebih kepada upaya memperoleh pendapatan langsung yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang merupakan salah satu kegiatan sektor informal yang paling banyak digeluti dan memiliki keragaman yang tinggi. Usaha ini memiliki kecenderungan yang semakin berkembang setiap waktunya. Kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh aktivitas ini sangat beragam, seperti menjual makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lain yang memiliki harga relatif murah. Kesenjangan finansial seringkali terjadi karena sebagian besar pekerja tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan. Jasa keuangan seperti tabungan, pinjaman mikro atau asuransi bisa menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ini, memberikan akses yang lebih luas kepada pekerja, terutama yang berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah. Bisa membantu mereka mengelola keuangan secara lebih efektif dan mengakses produk-produk keuangan yang mendukung pertumbuhan finansial. Koperasi memiliki peran penting dalam pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja, terutama dalam konteks menyediakan akses yang lebih luas dan mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Koperasi seringkali menjadi platform bagi pekerja atau kelompok pekerja untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Dengan menjadi anggota koperasi, pekerja bisa mendapatkan akses lebih mudah ke layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman usaha, atau program investasi yang mungkin tidak tersedia atau sulit diakses di lembaga keuangan lain. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pelindungan Sinulinga. Saya menjabat sebagai Ketua Koperasi Konsumen Pedagang Pasar Jam Kedua Bogor. Koperasi Pasar Jam Kedua ini sebenarnya berdiri dari tahun 1998. Kemudian kami adalah regenerasi yang keempat di kepengurusan. Kemudian kami sudah melakukan PAD, ya, perubahan anggaran dasar, yang tadinya Koperasi Simpan Pinjam, kemudian sekarang berubah nama menjadi Koperasi Konsumen. Koperasi Konsumen Pedagang Pasar Jam Kedua. Manfaat kepada anggotanya ya sangat, karena begini, cukup banyak sebetulnya orang-orang yang masuk ke Pasar Jam Kedua ini yang menamakan dirinya koperasi. Tapi kalau kami yang disebutkan koperasi itu adalah lembaga yang memang sudah berlaku. Jadi banyak, kalau kami sebutnya itu bangke atau bank keliling, ya. Nah, bank keliling ini mungkin bisa dibilang bunganya itu cukup tinggi. Tapi kadang-kadang karena anggota kami itu mungkin sangat butuh atau dengan alasan apa, akhirnya mereka terpaksa minjam ke bangke. Dan kami juga sangat berharap kepada dinas terkait agar dibuat satu aturan yang khusus atau ketat bagaimana caranya untuk menghilangkan bangkai-bangkai yang ada di pasar atau di masyarakat. Karena kalau koperasi yang kami kelola ini, untuk segala urusan baik bunga, baik aturan-aturan yang ada, semuanya sudah ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah kami atur dengan anggota. Jadi bunga dan segala macam sudah kesepakatan bersama. Nah, kembali kepada bangkai tadi, cukup banyak anggota-anggota kami di pasar itu kadang-kadang karena minjem kepada bangkai, akhirnya dia
macet, kemudian tempat dagangnya disita. Sampai kembali kadang-kadang mereka tuh nggak bisa berjualan karena tempat jualannya pun dikuasai oleh bangkai itu. Makanya kami sebagai lembaga koperasi di pasar berharap kepada dinas-dinas terkait kira-kira upaya apa yang bisa dibuat agar bangkai-bangkai itu bisa dipersempit gitu ruang geraknya ke pasar, apalagi ke masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu. Koperasi seringkali menyediakan program pendidikan keuangan kepada anggotanya. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan, investasi, dan pengelolaan risiko, yang dapat membantu pekerja meningkatkan pemahaman mereka terhadap keuangan serta mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan yang tersedia. Dan banyak program kerja yang bisa kami jalankan atau usaha sesuai dengan apa yang ada di pasar. Contoh, koperasi ini bisa menjadi agen minyak goreng misalnya, untuk menyuplai anggota-anggotanya bisa. Kemudian bisa bekerjasama dengan pihak luar untuk pengembangan usahanya bisa, sesuai dengan kode KBLI yang ada di PAD itu sendiri. Karena kami juga sudah membuat NIP, nomor induk berusaha. Di dalam NIP itu memang ada kode-kode usaha yang bisa kami jalankan. Jadi lebih luas pengembangannya pada saat koperasi itu sudah melakukan PAD atau berubah nama menjadi konsumen. Nah, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita kalau lagi ke pepet modal ya bisa kita andalin koperasi gitu. Koperasi didasarkan pada prinsip solidaritas dan kerjasama. Dalam konteks layanan keuangan, koperasi sering memberikan dukungan kepada pekerja dengan cara saling membantu, saling membiayai dalam bentuk investasi bersama. Ini menciptakan lingkungan di mana pekerja saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Kembali lagi, semuanya harus kerjasama yang baik ya. Jadi pada saat anggota kami minjam kepada koperasinya, berarti anggota kami juga harus bertanggung jawab untuk pengembaliannya sehingga semuanya bisa berjalan. Kalau misalkan minjam kemudian bayarnya macet, pasti ke semuanya pun akan berdampak. Karena kami juga punya moto, buatlah sistem kalau minjamnya mudah, kenapa bayarnya harus susah? Begitu kira-kira. Jadi kalau minjam gampang, berarti bayarnya pun harus gampang. Itu prinsip yang kami pegang, karena semua program-program yang kami jalankan di koperasi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kira-kira seperti itu. Melalui koperasi, pekerja dapat menciptakan dana darurat atau program asuransi bersama yang membantu melindungi mereka dari resiko keuangan yang tak terduga. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan keamanan finansial kepada anggota koperasi, mengurangi tingkat ketidakpastian dalam kehidupan mereka. Koperasi tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung dalam mencapai keberlanjutan ekonomi.